mau mengerti rencana-Mu. Kami mau mengerti isi hati-Mu. Kami mau mengerti jalan-jalan Tuhan. Mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, ajar setiap kami untuk mengerti. Amin. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari akui kedahsyatannya saudara. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Kami mau perkatakan, Tuhan tak pernah. Kau yang percaya, angkat tanganmu tinggi saudara, katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup bukti
dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Apa yang Kau perkatakan itu yang Kau lakukan Tuhan, untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, sekali lagi nyatakan dengan iman, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Haleluya. Saya undang ladies semua boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar kebenaran firman. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Biarlah iman kami selalu percaya bahwa firman-Mu itu tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Kami ingin selalu rindu Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu ketika kami berjalan dengan Engkau, banyak perkara-perkara besar yang Tuhan izinkan kami melaluinya bukan karena kekuatan kami, tetapi karena ada penyertaan Tuhan, ada bimbingan Tuhan, ada tuntunan Tuhan. Tuhan, tambahkan selalu iman kami, agar kami selalu semakin hari ketika kami dengar firman kami semakin diteguhkan. Kami semakin sadar bahwa kami perlu Tuhan di dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman ini boleh menjadi berkat di dalam hidup kami. Terlebih kami rindu Tuhan ketika kami mendengar firman, kami mau belajar taat untuk meresponinya dan melakukannya dengan iman. Karena kami percaya apapun masalah kami, ketika kami mendengarkan firman, firman itu adalah jawaban yang tidak pernah kami pikirkan dan selalu bisa memberikan kami jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman. Berkati juga hamba-Mu ini ya Bapa. Tolong urapi hamba-Mu, layakkan dan sucikan hamba-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya bersyukur hari ini ada kesempatan juga boleh melayani di ibadah ladies pada hari ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu kebenaran firman yang saya ambil di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Judul khotbah saya pada hari ini adalah berbicara tentang masalah membentuk karakter. Ya, masalah membentuk karakter. Coba kita lihat dalam satu firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Firman Tuhan berbicara begini saudara. Ini adalah perkataan Yesus buat setiap kita yang mendengarkan firman-Nya. Dikatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku, huruf besar artinya Yesus yang ngomong, akan memberikan kelegaan kepadamu. Next, di ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan, Tuhan bilang. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuk atau beban yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Luar biasa saudara. Kita kembali ke ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbicara begini saudara. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saya percaya ketika orang dengar firman ini semua rasanya seperti dapat jalan keluar. Sepertinya semua mendapat satu jawaban. Dan ini adalah firman Tuhan yang menjadi favorit bagi setiap kita yang dalam masalah,
yang lagi berbeban berat, yang lagi perlu pertolongan Tuhan. Sama, saya juga saudara. Ketika saya dalam masalah, dalam pergumulan, dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, ketika baca firman ini ada kekuatan. Dan yang luar biasanya firman ini diberikan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Di sini dikatakan marilah kepadaku semua, artinya tidak ada yang terkecuali. Semua ini berbicara bukan kelompok, tetapi berbicara tentang pribadi kita masing-masing, saudara. Artinya yang punya masalah bukan satu kelompok saja. Tetapi kita semua pasti punya masalah pribadi. Satu keluarga, anak-anak punya masalah sendiri. Istri punya masalah sendiri. Suami juga punya masalah sendiri, saudara. Makanya firman Tuhan ini mengatakan, marilah kepadaku pribadi lepas pribadi, kalau boleh saya tambahkan, semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Artinya semua manusia punya masalah. Setiap manusia punya beban, punya pergumulan. Jangan pikir hamba Tuhan gak ada pergumulan, saudara. Banyak. Tetapi kami mau belajar, punya iman bahwa firman ini menjanjikan bahwa ketika kita hari ini mau meresponi firman, mau datang kepada Tuhan dan memberikannya kepada Tuhan, maka di ayat selanjutnya dikatakan, aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan ini berbicara tentang jalan keluar, saudara. Kelegaan ini berbicara tentang suatu beban yang dimana kita merasa ketika ada janji dari Tuhan, kita mau meresponinya dengan baik, kita percaya ada kelegaan. Contoh kelegaan ini seperti orang yang ketika sedang kena COVID. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah kena COVID, saya pernah, saudara. Ketika kena COVID rasanya mau menghirup udara itu susah. Benar ya? Tetapi ketika kita bisa bernapas, itulah waktunya kelegaan. Itulah artinya kekhawatiran kita lepas. Ketakutan kita sepertinya hilang seketika ketika kita ada kelegaan, dan yang menjanjikan kelegaan ini bukan manusia tetapi Tuhan yang menjanjikannya. Sekarang respon kita. Adakah hari ini kita meresponi firman ini, percaya dengan apa yang Tuhan janjikan itu kepada saudara dan saya itu pasti digenapi? Ini yang menjadi masalah, saudara. Tidak jaminan orang sering ke gereja, sering berdoa, sering menghafalkan Alkitab sekalipun, tidak jaminan dia punya iman bahwa dia akan percaya dan meresponi firman yang dituliskan di dalam Alkitab ini adalah kebenaran. Coba Bapak Ibu lihat di media sosial terlalu banyak, saudara. Kadang-kadang saya lihat sendiri sampai saya muak dan saya buang saja. Kenapa? Terlalu banyak pengajaran-pengajaran sesat yang ingin mengajarkan kita, yang membuat iman kita mulai hari ini ragu dan jangan percaya Yesus. Bahaya, saudara. Makanya hari ini ketika kita lihat media sosial, pilih-pilih. Yang mana yang baik untuk membuat iman kita bertumbuh, boleh kita dengar. Tetapi percayalah ketika gereja base, kenapa kita hari ini konsentrasinya juga di media sosial? Dengan satu tujuan, supaya setiap umat Tuhan hari ini bisa mendapat makanan-makanan yang sehat. Bisa mendapatkan satu berkat firman yang baik, sehingga bukan membuat mereka meninggalkan Tuhan, tetapi membuat mereka kuat ketika menghadapi masalah. Mereka tetap percaya Tuhan pasti tolong kita. Ini firman Tuhan. Kelihatannya sederhana, tetapi di sini dikatakan marilah kepadaku. Apa respon saudara dan saya ketika dengar firman ini? Adakah kita ragu? Adakah kita takut? Ataukah kita mulai khawatir? Ternyata firman ini dikatakan bahwa setiap kita yang letih lesu dan beban berat pasti banyak, saudara. Coba kita lihat hari-hari ini. Paling gampang contoh yang baru terjadi mungkin beberapa hari yang lalu, waktu gempa, saudara. Waktu gempa saya kebetulan tinggal di apartemen lantai 18. Waktu gempa sepersekian detik saya seperti tidak percaya. Saya dengan istri cuma lihat-lihatan, kok goyang ya? Kemudian kami baru sadar ini gempa, kita mau lari, mau turun, kamar sebelah buka, sama-sama bingung, sama-sama khawatir. Tetapi saya cuma bilang dalam hati, Tuhan tolong kami, berikan hikmat. Persekian detik saya baru mikir kalau ada tangga darurat, saudara.
Dan ketika mau turun, saya pikir, goyangnya udah hilang. Dan saya mulai pikir ya sudahlah, kita tetap aja di dalam rumah, percaya dengan penyertaan Tuhan. Bukan berarti saya meragukan atau menjadi orang yang memanfaatkan firman, saudara. Tidak. Tetapi saya mau belajar, penyertaan Tuhan itu ada dan Tuhan memberikan hikmat. Ketika Tuhan menyertai, adakah kita juga punya iman bahwa kalau engkau dalam masalah apapun, dalam kekhawatiran sekalipun, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Ada satu firman Tuhan di sini saudara yang menguatkan kita. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan juga berbicara begini. Di ayat yang B, makanya tadi saya bilang di Matius 11 itu berbicara tentang pribadi lepas pribadi. Diperkuat di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tetapi perhatikan di ayat yang B dikatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Ini berbicara tentang supaya setiap orang, pribadi lepas pribadi, bukan berbicara kelompok. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti sering kita baca Alkitab, di dalam Wahyu juga ada diceritakan bahwa kalau ketika hari penghakiman nanti, di akhir zaman saudara, yang Tuhan minta pertanggungjawaban itu bukan per kelompok saudara. Ternyata dikatakan bahwa besar, kecil, tua, muda, semua akan datang di hadapan Tuhan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perbuatannya di dunia. Artinya pribadi lekas pribadi. Semua orang ada masalah. Sekarang masalahnya, adakah setiap kita mau mendidik hidup kita? Kalau ada masalah, jangan cari manusia, jangan mengandalkan kekuatan kita, tetapi tetap andalkan Tuhan. Ini yang Tuhan mau ajarkan kita. Makanya firman Tuhan ini kalau kita baca berulang-ulang, harusnya ini membuat iman kita semakin kuat, semakin teguh, dan tidak ada keraguan dengan Tuhan. Coba perhatikan dia dalam ayat firman Tuhan. Berapa banyak murid-murid Tuhan, murid-murid inti, seringkali ditegur Tuhan dengan kata-kata yang mengatakan, mengapa engkau kurang percaya? Coba Bapak Ibu, saudara-saudari, para ladies baca di dalam firman Tuhan. Berulang kali saya temukan Tuhan Yesus selalu menegur murid-muridnya yang sudah ikut Tuhan, yang sudah melihat Tuhan banyak melakukan mujizat, tapi mereka bisa ragu. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka mulai ragu apakah Yesus ini sungguh-sungguh Tuhan. Dan saya ingin setiap kita hari ini yang percaya Yesus, jangan pernah goyah iman kita. Amin. Harusnya kita semakin kenal Tuhan, semakin banyak dengar khotbah, semakin sering baca firman, harusnya membuat iman kita ini semakin teguh. Tidak ada keraguan. Kemudian satu firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, firman Tuhan meneguhkan kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Dikatakan, Yohanes 14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Yesus. Kepadaku itu artinya Yesus yang ngomong, dia bilang percaya juga kepadaku. Kenapa hari ini terlalu banyak orang yang gelisah, saudara? Ada masalah, tidak ada jalan keluar, mulai gelisah. Berdoa tidak ada jalan keluar, mulai takut. Saya sama, saudara. Ketika menghadapi masalah, kami suami istri kadang berdoa. Dan luar biasanya Tuhan sering kali memberikan jawaban itu detik-detik terakhir. Benar? Sering Bapak Ibu alami? Itulah tandanya Tuhan sedang ingin menguji kita. Adakah iman kita tidak goyah? Adakah kita percaya kepada Dia dengan kesungguhan hati? Masalahnya, ketika kita berdoa pun sering kadang-kadang Tuhan tidak menjawabnya. Mungkin ada yang dijawab Tuhan di detik-detik terakhir. Tetapi ada juga Tuhan pernah membuat kita hari ini ketika berdoa Tuhan tidak jawab sama sekali. Pertanyaannya hari ini, adakah kita tetap percaya kalau Tuhan tidak menjawab doa kita? Adakah kita percaya bahwa jawaban Tuhan, keputusan Tuhan itu yang terbaik buat saudara dan saya? Ini yang susah sekarang kita hadapi. Kalau kita punya masalah, kita selalu mengukurnya dengan kemampuan kita. Kita ada masalah, kita selalu percaya apa yang kita pikirkan itu yang terbaik.
Sehingga ketika kita berdoa, seringkali kita memaksakan kehendak kita. Dan ingin menyingkirkan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kehendak Tuhan yang terjadi, sekalipun doa kita tidak dijawab, masalah tidak ada jalan keluar, adakah kita tetap percaya bahwa kita hari ini sedang didewasakan Tuhan, dibentuk karakternya dengan cara menghormati keputusan Tuhan. Amin. Keputusan Tuhan itu nggak enak, saudara. Keputusan Tuhan itu kadang-kadang menyakitkan. Kami sering mengalaminya. Tetapi hari ini membuat saya semakin sungguh-sungguh percaya. Belajar, saya percaya Tuhan ingin mendidik saya naik level, lebih mengenal hatinya. Lebih mengenal rencananya. Karena saya hari ini percaya rencana Tuhan itu jauh lebih indah dari yang pernah kita pikirkan. Ini firman Tuhan yang harus menguatkan kita hari ini. Percayalah kalau Tuhan menawarkan masalah itu diserahkan kepadanya, belajarlah kita meresponinya dengan baik. Amin. Kita lihat di ayat selanjutnya. Ayat yang ke-29 dan yang ke-30. Ada firman Tuhannya juga membuat saya bertanya-tanya, saudara. Di ayat ke-28 Tuhan bilang, marilah kepadaku. Tuhan menawarkan jalan keluar. Benar ya? Kalau kita yang ada beban berat, ada masalah, datanglah kepada Yesus dan serahkan kepada Dia. Dia akan memberikan kelegaan dan jalan keluar. Dan lucunya di ayat yang ke-29, coba kita baca. Pikul lakuk yang kupasang. Artinya apa? Tuhan sendiri yang minta masalah kita, tetapi Tuhan sendiri juga yang memberikan masalah itu kepada kita. Di ayat 29 dikatakan pikul lakuk itu adalah beban, adalah masalah yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini sebuah hal yang kadang-kadang membuat kita jujur, kita bisa bingung, saudara. Tetapi saya ingin mengatakannya, kenapa judul saya tadi berkata tentang masalah membentuk karakter. Ketika kita ada masalah, adakah kita percaya kepada Tuhan dan menyerahkannya, percaya dengan iman Tuhan akan memberikan kita jalan keluar dan menolong kita. Ketika dikatakan pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, artinya Tuhan ingin sedang mendidik kita, saudara. Tapi banyak orang tidak menyadarinya, sepertinya mulai bertanya, kok Tuhan ini aneh sih pelin-pelan? Bilangnya serahkan kepadaku akan diberikan jalan keluar. Tapi ayat selanjutnya Tuhan malah memberikan kita beban. Hari ini sadarkah kita sesungguhnya apa beban yang sedang Tuhan berikan kepada saudara dan saya? Pernahkah kita renungkan? Saya coba renungkan ini, saudara. Kemudian Tuhan memberikan saya satu pengertian yang sederhana, yang tanpa kita sadari sedang digaungkan di gereja kita. Berbicara tentang karakter Kristus. Beban itu karakter Kristus, saudara. Artinya apa? Coba saudara-saudara, para ladies, renungkan sejenak. Ketika kita pertama kali diberikan pengajaran tentang mega project karakter Kristus, adakah semua dari kita sudah bisa melakukannya? Tidak, saudara, saya pun tidak bisa. Ketika mendapatkan mega project karakter Kristus, saya cuma bilang, ini gereja aneh. Kita mau ke gereja biar mendapatkan kekuatan, malah dikasih beban. Diberikan sebuah cara hidup yang menurut kita, ngapain sih harus diajarin? Tetapi sesungguhnya inilah cara Tuhan ingin mendidik saudara dan saya. Amin. Tuhan mengajarkan kita tentang mega project karakter Kristus, supaya karakter kita hari ini dibentuk. Makanya firman Tuhan mengatakan, pikul lakuk, pikullah beban. Kita ketika mau melakukan belajar untuk taat, belajar untuk setia, belajar untuk rajin, belajar menghambakan diri. Susah enggak, saudara? Susah. Belajar sabar susah, saudara. Perlu bertahun-tahun. Makanya Tuhan bilang pikul lakuk. Tetapi yang Tuhan garis bawahi kepada saudara dan saya, belajarlah kepadaku, jangan belajar kepada dunia. Amin. Ini yang luar biasa sedang Tuhan ajarkan. Karena dunia tidak pernah kita mengajarkan karakter yang baik. Orang-orang di luar sana mengajarkan kalau ada orang berbuat jahat kepadamu, balas dengan kejahatan yang lebih.
Itu cara dunia. Tetapi ketika Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku. Yesus mengajarkan kita apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini pengajaran yang kadang-kadang membuat kita merasa berpikir aneh Tuhan. Tetapi inilah cara Tuhan mendidik karakter saudara dan saya. Supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Serupa karakternya. Serupa pikirannya saudara. Makanya firman Tuhan ini berbicara, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kenapa? Karena Yesus itu lemah lembut dan dia juga rendah hati. Masih ingat karakter Kristus lemah lembut dan rendah hati di hari apa saudara? Lemah lembut di hari Senin. Rendah hati berbicara tentang hari Minggu. Artinya gereja ini sedang mengajarkan kita beban. Sepertinya beban dalam tanda kutip. Tetapi sesungguhnya itu adalah cara hidup Yesus ketika dia ada di dunia. Dan cara ini juga yang harus kita adopsi menjadi karakter di dalam hidup kita. Sehingga kemanapun kita berada, kita memancarkan kasih Tuhan. Sehingga orang-orang di luar sana yang mungkin meragukan keadaan Tuhan. Ketika melihat cara hidup kita yang berbeda, yang dibentuk oleh karakter Kristus. Kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Luar biasa firman Tuhan ini mengajarkan kita. Bahwa hari ini jangan pernah ragu, belajarlah kepada Tuhan. Kita lihat dalam satu firman Tuhan, Yakobus 1 ayat yang ke-21. Ternyata lemah lembut itu penting saudara. Bukan lemah lembut itu berarti kita lemah, tidak. Lemah lembut ini berbicara tentang ada kekuatan di dalam diri kita yang bisa mengendalikan diri kita agar kita tidak menjadi orang yang sombong. Coba kita lihat, Yesus itu pemiliknya surga. Pemiliknya bumi yang bisa menciptakan saudara dan saya. Tidak ada satupun yang bisa melawan Yesus. Tetapi Yesus mau tetap merendahkan dirinya. Mau dengan lemah lembut menghadapi setiap orang yang melawannya dengan kekerasan. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat ke-21 dikatakan begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Ternyata kalau hari ini kita tidak lemah lembut saudara, kita akan menjadi orang-orang yang sombong yang menganggap firman Tuhan itu adalah pengajaran biasa. Tetapi kalau hari ini kita mau lemah lembut di hadapan Tuhan, kita akan meresponi setiap firman dan akan menerima pengajaran Yesus dengan baik. Dan kita akan belajar untuk melakukannya. Amin. Ternyata dikatakan kalau kembali ke ayat yang tadi dikatakan. Yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Kalau kita hari ini lemah lembut mau taat dengan firman. Firman-firman Tuhan itulah yang bisa menyelamatkan hidup saudara dan saya. Bukan yang lain saudara. Kita lihat lagi di dalam 1 Petrus 3. Ayat yang keempat. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang apa? Lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Luar biasa saudara. Ternyata sikap lemah lembut itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Hari ini jangan bangga lagi dengan perhiasan-perhiasan kita yang mungkin hanya ingin dipamerkan, diperlihatkan kepada dunia. Tetapi adakah hari ini kita sibuk memperlihatkan kepada orang-orang di sekeliling kita bahwa roh lemah lembut itu, karakter lemah lembut itu sudah ada di dalam diri kita? Ini yang harus kita sama-sama belajar saudara. Saya pun hari ini banyak belajar. Saya pun hari ini bukan sebagai hamba Tuhan langsung bisa melakukan karakter Kristus. Semuanya tidak. Satu persatu saya mau belajar. Satu persatu saya mau itu menjadi gaya hidup saya. Sehingga ketika saya ada dimanapun juga. Di pelayanan saya, di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan, di dalam pekerjaan. Biarlah karakter ini boleh mencerminkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh sudah membentuk hidup kita menjadi semakin serupa dengan Dia. Amin.
Kadang-kadang kita sebagai manusia ini sering lupa. Tuhan ingin jangan menganggap karakter ini sebagai beban yang membuat kita semakin sulit susahnya. Tidak, saudara. Percayalah, kalau kita hari ini diperhadapkan dengan karakter-karakter yang sepertinya kita susah melakukannya, belajarlah untuk tetap taat. Kalau engkau gagal, belajar bangun dan lakukan lagi. Gagal, bangkit lagi, lakukan lagi. Ketika hari ini kita berani untuk melawan semua itu, percayalah Tuhan akan mampukan, dan pada saat itulah kita akan dinyatakan lulus kalau kita sudah terbiasa melakukannya. Belajar rajin itu susah loh, saudara. Dulu saya pikir karakter Kristus yang 21, sekarang mulai ditambah 7 lagi, saudara. Waktu 21 itu saya cari yang paling gampang yang mana. Waktu pertama kali dengar. Kemudian saya pilih kata rajin. Saya bilang kalau cuma rajin semua orang bisa lah ya. Ternyata tidak gampang, saudara. Belajar untuk taat mendengarkan firman susah. Belajar rajin baca firman setiap hari susah. Belajar konsisten berdoa kepada Tuhan susah. Ternyata ketika hari ini saya sudah bisa belajar rajin untuk baca firman, rajin berdoa, disitulah saya merasakan bahwa ada penyertaan Tuhan, ada hikmat yang Tuhan berikan ketika kita mau meresponi firman dengan sungguh-sungguh, saudara. Memang kelihatannya sepele, cuma kata rajin. Tetapi kita ketika lakukannya, bukannya kita tanpa kesulitan, kita juga akan jatuh bangun. Kemudian kita lihat di ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-30 dikatakan, ayat ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini ya seperti tadi saya katakan. Pada awalnya ketika kita baru memikirkan saja itu berat. Tetapi percayalah ketika kita mulai mau belajar melakukannya, belajar praktek melakukan firman, maka Tuhan katakan apa? Kalau itu beban Tuhan yang kasih, Tuhan percayalah dengan imanmu, Tuhan juga akan memampukan kita melewatinya dan mampu untuk melakukannya. Amin. Ketika kita bisa sudah melakukannya, saya yang tadi bilang, saya dulu belajar rajin susah, saudara. Sekarang saya sudah bisa menikmati kata rajin ini. Saya mulai mau naik kelas, belajar satu persatu karakter Kristus. Makanya saya ingin mengajak ladies yang ada di tempat ini, belajarlah karakter Kristus, jangan tunda waktunya. Kenapa? Perlu bertahun-tahun untuk belajar satu karakter. Kalau hari ini ditambahin lagi gembala senior 7 karakter, perlu berapa tahun lagi kita akan belajar. Waktu kita gak banyak. Dikatakan akhir zaman sudah semakin dekat. Adakah kita mau menyia-nyiakan setiap kesempatan yang masih Tuhan beri? Percayalah, ketika hari ini karakter kita sudah terbentuk, maka apapun masalah yang kita hadapi, kita akan selalu bisa mengucap syukur dan percaya ada penyertaan Tuhan. Taatilah semua firman. Makanya Tuhan Yesus pun memberikan contoh bahwa dia menjadi hamba yang taat ketika dia menjadi manusia. Ketika Tuhan Yesus ada menjadi manusia di dunia ini, dia memberikan contoh teladan yang baik. Bagaimana dia juga meresponi setiap perintah Tuhan dengan taat untuk melakukannya. Kita lihat dalam satu firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Ini firman yang sering kita baca. Tetapi ada satu berkat firman yang ingin saya bagikan kepada ladies di tempat ini. Berbicara tentang Filipi 2 ayat yang ke-8 ini luar biasa, saudara. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, maksudnya Yesus yang dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa, saudara. Saya coba renungkan, kenapa harus sampai mati di kayu salib? Memang ini adalah bukti bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, Yesus taat dengan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Yesus sedang memberikan contoh kepada saudara dan saya, kalau mau taat, taatlah dengan setia, totalitas sampai selesai melakukan firman. Amin. Taat sampai mati.
Tetapi yang luar biasanya kenapa sampai mati, ada hal lain yang saya dapatkan dari Tuhan adalah gini. Berbicara tentang mati adalah sesuatu yang merupakan kehinaan bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Bagi orang-orang yang menyangkal Tuhan, bagi iblis, bagi orang-orang yang tidak percaya Yesus, melihat Tuhan Yesus mati di kayu salib, bagi mereka adalah sukacita. Kenapa? Karena mereka menganggap, tuh Tuhanmu mati. Iblis senang, saudara. Iblis merasa bahagia. Orang-orang yang tidak percaya Yesus pun senang dan mulai menyangkal, lihat Tuhanmu mati. Tetapi satu hal yang saya dapat dari Tuhan adalah, Tuhan ingin mengajarkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Taat melakukan firman sepertinya sebagai orang yang bodoh. Perhatikan. Kenapa kita harus sampai mati? Sampai konyol, sampai harus musuh kita bersuka cita. Iblis tidak maha tahu, saudara. Iblis cuma sok tahu. Ingin mengajarkan orang-orang bahwa lihat Tuhanmu mati. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang maha tahu. Amin. Dia tahu setiap rancangan hidup saudara dan saya. Tetapi dia ingin memberikan contoh teladan. Dia memberikan bukti kepada iblis. Sepertinya iblis menang. Sepertinya Tuhan kalah. Tetapi Tuhan ingin mendidik setiap kita hari ini. Lakukanlah firman. Sekalipun firman itu sepertinya melihat kita melakukan perbuatan yang bodoh. Belajarlah untuk taat. Amin. Karena Tuhan ingin membuktikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun hari ini kita menjadi pelaku firman. Melakukan beban. Melakukan karakter Kristus. Yang mungkin orang bilang kamu orang Kristen bodoh. Tetapi percayalah Tuhan bisa merubah yang bodoh menjadi berkat. Tuhan ingin mendidik kita. Berapa banyak hari ini ketika kita melakukan firman, melakukan mega project karakter Kristus, dikatakan kamu ini aneh. Orang musuhmu tetap kamu berkati. Kamu dihina tetap mengampuni. Sepertinya orang Kristen bodoh, saudara. Tetapi hari ini saya ingin mengajarkan Bapak, Ibu, Saudara. Percayalah. Apa yang kita lakukan, Tuhan memperhitungkannya. Apa yang kita lakukan, sekalipun sepertinya tidak masuk akal, sepertinya bodoh sekalipun, Tuhan sudah melakukannya. Tuhan memperlihatkan kepada dunia, dia sepertinya kalah, mati di kayu salib. Tetapi sesungguhnya di balik kematiannya itulah, karena dia Tuhan. Dia membuktikan kepada setiap kita, dia bisa merubah dan dia sudah menubuatkannya dan dia sudah menjanjikannya dan dia menggenapinya. Hari yang ketiga dia bangkit buat saudara dan saya. Amin. Artinya hari ini apa masalah saudara dan saya? Apakah Tuhan tidak bisa merubah dari yang mati menjadi hidup? Apa masalah kita sehari ini? Adakah kita punya iman percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup merubahnya dari yang mustahil menjadi nyata. Itu buktinya bahwa Yesus itu Tuhan. Adakah kita hari ini mulai ragu dan mulai menyangkal Tuhan? Jangan, saudara. Percayalah Tuhan dengan segenap hatimu. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan satu-satunya yang bisa menolong hidup saudara dan saya. Tidak ada satupun manusia, tidak ada kekuatan, tidak ada uang, tidak ada harta, tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyelamatkan kita, hanya Yesus. Makanya Tuhan bilang di ayat yang ke-30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Responi firman Tuhan dengan baik. Percayalah dengan imanmu bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, dikatakan bahwa marilah kepadaku. Setiap kita yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah janji Tuhan yang pasti digenapi. Pasti, saudara. Tidak ada mudah-mudahan, tapi ada kepastian di dalam Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita. Menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan seutuhnya. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, saudara. Bagaimana berbicara tentang ketaatan Tuhan yang melakukannya, dia rela mati di kayu salib sepertinya kebodohan. Tetapi ini yang sering kali mengganggu pikiran kita ketika iblis mulai mau meracuni pikiran kita, saudara.
Saya kalau pelayanan dulu saudara di Kalimantan, saya seringkali ketika dapat satu tugas pelayanan, itu harus perginya itu subuh-subuh saudara. Kadang-kadang ketika di dalam kendaraan, di dalam mobil, iblis mulai merasuki pikiran saya dan mulai mengatakan, betapa bodohnya kamu bangun subuh-subuh, orang lain lagi tidur, lagi enak. Ngapain kamu harus bangun pagi-pagi, menempuh perjalanan berjam-jam, belum lagi harus bayar harga dan melakukannya, sepertinya saya ini bodoh. Meninggalkan istri saya di rumah sendiri, keluarga di rumah, pekerjaan saya tinggalkan sementara. Kadang-kadang saya menghadapi kendala, tidak dihargai, banyak kendalanya saudara. Sepersekian detik seringkali iblis menganggap saya, kamu ini orang bodoh, orang Kristen yang bodoh. Coba lihat teman-temanmu yang lain, dapat fasilitas yang baik, berangkat ke sana kemari dihormati orang, berangkat ke sana kemari diberikan fasilitas. Kok kamu mau sih? Sering saudara, jujur, itu sering kali ada di dalam otak saya ketika saya hari ini tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ketika firman ini saya dengar, saya renungkan dan Tuhan menyadarkan bahwa sekalipun engkau dianggap bodoh, percayalah setiap kita yang melakukan firman berharga di hadapan Tuhan. Amin. Sampai hari ini, sekalipun saya dianggap bodoh oleh orang-orang di luar sana, saya ingin tetap belajar komitmen melakukannya dengan taat. Karena saya tahu, saya bukan melayani manusia, saya sedang melayani Tuhan, Raja di atas segala raja. Adakah hari ini kita yang mulai kecewa dengan pelayanan kita? Adakah hari ini kita mulai ada yang merasa tersinggung ketika tidak dihargai? Adakah hari ini kita mulai marah di dalam pelayanan kita? Biarlah firman ini menyadarkan kita. Lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun orang dunia menganggap kita bodoh, percayalah lakukan dengan segenap hatimu. Tuhan akan memperhitungkan setiap pelayanan saudara dan saya. Apapun yang menjadi pergumulan kita, adakah kita mau meresponinya dengan punya iman percaya kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menolong kita. Asal kita mau percaya dengan segenap hati bahwa hanya Yesus Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Biarlah firman ini boleh termataikan dalam hidup kita. Biarlah kita hari ini disadarkan bahwa jangan pernah ada keraguan lagi. Karena ternyata tidak jaminan kalau kita sering dengar firman, kita sering baca Alkitab, mungkin kita sering berdoa. Tetapi kalau ada keraguan, itu membuat kita bisa jauh daripada Tuhan. Tetapi kalau hari ini kita dengar firman, kita responi, kita percaya dengan segenap hati, dan kita mulai melakukannya sekalipun susah, sekalipun dianggap bodoh, percayalah Tuhan akan membela, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong setiap masalah saudara dan saya. Tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami telah mendengarkan satu kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Bapa, apabila kami selama ini telah mendengarkan firman-Mu, tetapi tidak ada iman percaya kami untuk melakukannya. Ampuni kami Bapa, apabila selama ini kami sering kali mendengar Tuhan, ketika mendengarkan firman-Mu, ketika kami disuruh melakukan, kami mulai perhitungan, mulai hitung-hitungan, mulai memikirkan apa keuntungannya buat kami. Ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah melalui kebenaran firman yang telah kami dengarkan pada hari ini, kami boleh diteguhkan, kami boleh disadarkan bahwa kami perlu Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat meresponi firman-Mu. Dan kami mau punya iman ketika Tuhan menawarkan jalan keluar. Dan biarlah kami juga percaya bahwa Tuhan pasti bisa menolong kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah kami hari ini boleh semakin hari semakin sungguh-sungguh. Iman kami boleh semakin teguh, kami boleh semakin setia, dan kami mau belajar taat untuk melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, karena kami tahu, kami tidak dapat berharap kepada siapapun. Kami tidak dapat berharap kepada dunia. Kami tidak dapat berharap kepada kekayaan kami. Kami tidak dapat berharap kepada kepintaran kami. Kami hanya bisa berharap kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, berkati setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu.
Hanya di dalam nama Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kami telah menaikkan pujian bagi Engkau, dan firman juga sudah kami dengar. Biarlah firman menjadi pelita bagi kehidupan kami. Sebentar kami juga akan pulang, kiranya Tuhan juga memberkati. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak, sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak berpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami juga mau berdoa untuk setiap persembahan daripada jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Ladies yang dikasihi Tuhan, mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalahku, Tuhan kasih yang terbaik.